Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, Minggu biasa ke-21. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Salam bahagia selalu. Saudaraku terkasih, saya pernah berdiskusi dengan seorang sahabat. Dia bercerita bagaimana ia memperjuangkan sesuatu karena keimanannya. Ia seorang Katolik dan di tempat kerjanya ia berjuang untuk sungguh-sungguh menghidupi apa yang diajarkan Yesus. Tapi yang dia dapatkan adalah dianggap sebagai orang aneh, dianggap tidak solider, dianggap sok suci, dan segala macam capan yang dia terima. Memang lama-kelamaan ada sebuah kejenuhan, ada sebuah situasi yang memberatkan bagi hidupnya. Ia merasakan perjuangan itu. Tapi dia tetap berusaha semampu dia bahwa apa yang diajarkan Yesus itulah yang dia perjuangkan. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya dia dipindahkan dari tempat yang seharusnya ia kerjakan, ia tugas. Ia ingin mempertahankan imannya, ia ingin mempertahankan keyakinannya, tapi konsekuensinya adalah dianggap sesuatu yang kurang pas bagi banyak orang. Pengalaman sahabat saya ini bagi saya menjadi sesuatu yang menarik kalau membaca kutipan Injil hari ini. Injil menceritakan kepada kita bahwa banyak orang yang mengikuti Yesus. Kenapa? Karena Yesus banyak berbuat baik untuk mereka. Tapi pada saat Yesus mengatakan tentang roti hidup, tentang sebuah pengorbanan, tentang sebuah usaha, tentang sebuah kerelaan, pemberian diri, banyak orang yang akhirnya meninggalkan Yesus. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah. Maka banyak orang meninggalkan Yesus. Banyak orang mundur diri. Tapi ada 1-2 orang yang setia. Dan mereka adalah para murid-Nya. Maka Yesus bertanya kepada para murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan Petrus menegaskan bahwa tidak ada pribadi yang lebih mereka percayai sekali selain Yesus. Sebab perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau Allah yang kudus dari Allah. Saudaraku, perkataan Petrus menegaskan bahwa hanya pada Yesus mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya pada Yesus mereka mendapatkan sukacita, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kedamaian, ketenangan, kekuatan. Di luar itu, tidak. Saudaraku terkasih, rasul-rasul ditantang untuk menentukan sikap yang tepat terhadap Yesus. Dan Petrus mewakili teman-temannya menunjukkan komitmennya, menunjukkan tetap setia pada Yesus. Karena mereka percaya hanya Yesus yang bisa mengatasi semuanya. Bagi saya kisah Injil adalah kisah kita. Seringkali sebagai seorang Katolik kita akan berhadapan dengan banyak tantangan, banyak persoalan, bahkan sakit, kehidupan ekonomi kita, status pekerjaan kita. Dalam semua sikap itu, dalam semua persoalan itu, pertanyaannya adalah, apakah kita tetap yakin dan percaya? Apakah kita tetap setia kepada Kristus ataukah tidak? Saudaraku yang terkasih, para murid memberi contoh untuk kita hari ini, bahwa dalam setiap pilihan untuk menjadi murid Yesus, hal yang perlu dibangun adalah komitmen dan kesetiaan. Memang tidak mudah menjadi seorang murid Yesus, tapi kita harus belajar untuk tetap setia, tetap
komitmen memilih Yesus. Memang dalam hidup ini selalu penuh tantangan, penuh persoalan, penuh masalah yang akan kita hadapi. Tapi pertanyaannya adalah, apa kita masih tetap komitmen mencintai Yesus ataukah tidak? Apa kita masih tetap setia ataukah tidak? Dan saya berharap sikap Petrus itu menjadi sikap kita semua. Tantangan selalu ada, persoalan selalu ada, tapi percaya, Yesus akan memberikan kehidupan. Yesus akan memberikan kekuatan, damai, dan berkat untuk kita yang sungguh percaya dan setia kepadanya. Saudaraku terkasih, pada saat saya mempersiapkan diri untuk mensyukuri 25 tahun hidup membiara, saya menarik diri sebentar atau menyepi dan retret. Dan pada saat Zoom bersama teman seangkatan, ada sebuah pengalaman iman yang bagi saya indah. Kami meyakini bersama bahwa kami bisa bertahan, kami bisa setia, tetap komitmen itu karena Tuhan yang mencintai, Tuhan yang memberkati kami. Maka bagi saya Kristus adalah cahaya, karena berpisah dari Dia hanya ada kegelapan yang saya temukan. Bagi saya Kristus adalah kehidupan, sebab tanpa Dia hanya ada kematian. Kristus adalah kekuatan, karena tanpa Dia hanya ada kelemahan. Dan bagi saya Kristus adalah cinta, sebab tanpa Dia hanyalah kebencian. Dan karena Dia, saya menjadi kuat. Ini pengalaman iman, bahwa karena Kristuslah saya menjadi kuat dan bisa. Karena itulah saya membangun komitmen terus-menerus untuk mencintai, dan mencintai Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Semoga semangat Petrus dan kawan-kawan juga menjadi semangat kita untuk tetap setia menjadi Katolik dan setia mencintai Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.